siang, Bu. Selamat siang. Mari silakan duduk. Baik, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini, Siska? Lumayan, Bu, tapi agak capek. Ibu paham. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah bersedia untuk datang ke sini. Dan Ibu sangat mengapresiasi keberanian kamu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling kita pada siang hari ini, Ibu ingin menjelaskan bahwa ruangan ini memang diciptakan sebagai tempat cerita, dan kamu pun boleh bercerita apapun yang kamu rasakan. Ibu tidak akan menilai ataupun menghakimi kamu, tetapi Ibu akan selalu mendengarkan dan mendampingi kamu. Baik, Bu, saya paham. Dan semua yang kamu ceritakan di sini akan Ibu jaga kerahasiaannya, kecuali jika ada hal yang menyangkut keselamatanmu. Tapi jika itu terjadi, Ibu akan selalu melibatkan kamu dalam setiap proses ini. Baik, Bu. Siska, kamu sudah melakukan langkah berani dengan datang ke sini. Apakah kamu sudah bersedia dan siap untuk memulai sesi konseling kita hari ini? Saya sudah siap, Bu. Oke, kalau begitu silakan kamu mulai menceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi saya tuh merasa capek, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, capek yang kamu rasakan ini lebih ke capek secara fisik kamu atau secara perasaan kamu? Lebih ke perasaan, Bu. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut apa yang membuat kamu merasakan seperti itu? Saya tuh sering merasa sedih, gelisah, terus nggak tenang juga gitu, Bu. Apakah perasaan yang kamu rasakan itu tadi tuh selalu muncul setiap harinya? Hampir setiap hari, Bu, terutama di saat sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu memiliki peranan yang penting ya dalam membuat kamu merasa tidak nyaman. Iya, Bu, saya merasa ingin sendiri terus. Nah, ketika kamu sedang memilih untuk sendiri, hal apa yang biasa kamu lakukan kalau Ibu boleh tahu? Biasanya saya tuh perginya ke perpustakaan, Bu, biar nggak banyak berinteraksi dengan teman gitu. Nah, ketika kamu di perpustakaan dan kamu sendirian, kira-kira apa sih yang kamu rasakan? Campur aduk, Bu, tapi tuh kadang lebih tenang, tapi kadang malah bikin banyak pikiran gitu. Kira-kira pikiran apa yang sering muncul ketika kamu ketika kamu sedang sendiri seperti itu? Saya merasa nggak cocok berada di sini, Bu, seperti bukan bagian dari mereka. Itu pasti sangat membingungkan ya, Siska. Nah, menurut kamu, apa yang membuat kamu merasa tidak cocok untuk berada di sini? Saya merasa berbeda dari yang lain, Bu. Terus saya juga tidak percaya diri. Rasanya tuh semua orang aneh gitu. Itu pasti berat ya, Siska. Tapi kamu sudah bertahan sampai saat ini. Dan itu hal yang menunjukkan bahwa kamu tuh kuat dan kamu tuh hebat. Kamu bisa menjalani semuanya. Perubahan itu memang membutuhkan waktu dan keberanian, Siska. Tapi kamu sudah memulai proses itu dari sekarang. Mulai dari kamu berani untuk datang ke ruangan ini. Tapi rasanya saya memang selalu seperti ini, Bu. Dari dulu saya merasa susah dipercaya teman-teman. Dari dulu, sejak kapan kamu mulai merasakan hal ini? Sejak SMP, Bu, teman-teman suka mengejek saya. Kira-kira ejekan apa yang biasa kamu dapatkan dari teman-teman kamu, Siska? Mereka tuh memanggil saya dengan Nona Pemalu atau Ratu Es Batu. Terus saya malu, Bu. Julukan itu pasti sangat menyakitkan ya, Siska, terlebih ketika mereka mengejek kamu ketika di depan umum. Awalnya itu saya cuek, Bu, tapi lama-lama mereka malah menjauh. Jadi kamu bukan hanya diejek ya, Siska, tapi kamu juga dijauhi sama mereka. Nah, pasti hal tersebut itu membuat kamu merasa sendirian dan merasa
kamu tidak ditemani dengan mereka. Iya Bu, sampai saya merasa keberadaan saya tidak penting gitu. Kamu merasa tidak dianggap ya Siska? Bahkan merasa tidak terlihat di antara teman-teman kamu. Mungkin hal itu sangat menyakitkan dan juga membingungkan untuk kamu. Iya Bu, saya tuh merasa tidak ada yang peduli gitu. Nah, Siska, kalau ibu boleh tahu, apakah perasaan kamu yang ini tuh sampai sekarang tuh masih menghantui atau sering muncul? Iya Bu, jadi sejak kelas 10 banyak yang mengomentari penampilan saya. Katanya itu aneh, wajah saya juga pucat gitu. Komentar yang kamu dapatkan itu bisa sangat menyakitkan. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapat ejekan atau omongan seperti itu dari teman-teman kamu? Saya malu Bu, pernah juga foto saya dijadikan meme dan disebar di grup kelas. Foto kamu dijadikan meme? Itu sungguh tidak menyenangkan dan menyakitkan. Bahkan itu bisa dibilang bukan tindakan yang menyenangkan ya, Siska. Saya awalnya tuh malu Bu dan marah, tapi saya nggak berani untuk berbicara. Jadi selama ini kamu selalu memendam perasaan kamu ini sendiri ya Siska. Dan hal itu pasti sangat berat untuk kamu. Sampai sekarang tuh masih takut Bu kalau ada yang ketawa. Saya suka mikir gitu loh, mereka sedang menertawakan saya. Jadi pikiran mereka tuh selalu menertawakan saya itu masih sering muncul ya dalam pikiran kamu. Iya Bu, apalagi kalau saya lewat di depan kelompok orang yang sedang tertawa, rasanya deg-degan gitu. Deg-degan karena kamu langsung mengaitkan bahwa mereka itu tertawa dengan lewatnya kamu di depan mereka, atau deg-degan karena hal yang lain Siska? Karena saya merasa orang-orang menganggap saya aneh gitu Bu. Apakah pikiran itu sering muncul ketika kamu berada di sekitar orang lain? Lumayan sering Bu, apalagi kalau saya ditatap atau disuruh ngomong di depan kelas. Lalu jika ibu boleh tahu, perasaan apa yang sering muncul ketika kamu berada dalam situasi itu? Takut, terus malu, kadang juga saya pengen menghilang dari ruangan itu. Sampai kamu memikirkan bahwa kamu ingin menghilang dari ruangan itu pasti sangat berat ya Siska. Kadang saya juga susah tidur Bu, pikiran-pikiran itu terus muncul di kepala saya. Jadi pikiran dan ketakutan itu mengganggu kamu sampai malam hari ya? Iya Bu, saya cuma bisa nangis diam-diam. Siska, kamu sudah mengalami banyak hal yang menyakitkan bagi kamu, dan kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu adalah suatu pencapaian bagus Siska. Ibu sangat mengapresiasi kamu dalam hal ini. Tapi saya tuh bingung Bu, saya ingin berubah tapi tuh takut juga gitu. Rasa takut yang kamu rasakan itu wajar Siska. Tapi hari ini kamu sudah menunjukkan keberanian kamu. Itu suatu langkah awal yang penting untuk kamu. Tapi saya merasa semua ini juga karena saya pernah dikhianati Bu. Dikhianati? Apakah kamu boleh lebih menceritakan kepada ibu lebih dalam? Jadi waktu awal masuk SMA itu saya sempat punya teman satu bangku. Nah awalnya dia tuh baik dan kami sering ngobrol. Terus saya merasa punya harapan baru Bu. Pasti hal tersebut membuat kamu merasa sekolah itu lebih berwarna, dan kamu juga menjadi lebih semangat untuk datang ke sekolah ya Siska. Iya Bu, saya jadi merasa tidak sendiri lagi. Tapi lama-kelamaan dia menjauh. Ternyata dia mulai bergabung dengan kelompok yang suka mengejek saya. Itu pasti sangat menyakitkan sekali ya Siska. Kamu merasa dikhianati oleh teman yang sebelumnya sudah kamu percaya, oleh teman yang kamu temukan, dan mungkin kamu juga sudah mulai berbagi cerita dengan dia.
Iya Bu, saya pikir dia akan tetap jadi teman saya, tapi ternyata malah dia itu ikut mereka kelompok situ itu loh Bu. Nah, nah, setelah kamu mengetahui hal tersebut, kira-kira apa yang kamu lakukan setelah itu, Siska? Saya makin menarik diri Bu, terus saya juga jadi sulit percaya sama siapapun. Saya pikir lebih baik sendiri daripada sakit hati lagi. Perasaan yang kamu rasakan itu wajar, Siska. Itu merupakan cara alami dari dalam diri kamu untuk melindungi kamu. Tapi menarik diri dari lingkungan sekitar itu juga akan membuat kamu merasa kesepian. Iya Bu, capek rasanya kalau harus terus curiga sama orang, tapi saya takut disakitin lagi. Rasa takut dan lelah itu wajar. Tapi hari ini kamu sudah membuka hati untuk bercerita. Ini merupakan suatu tanda bahwa kamu masih memiliki harapan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Siska, dari semua yang sudah kamu ceritakan pada hari ini, Ibu dapat melihat bahwa kamu mengalami banyak sekali hal yang menyakitkan kamu. Tapi Ibu juga dapat melihat bahwa kamu memiliki kekuatan dan juga keberanian dalam menghadapi masalah dan tantangan yang kamu hadapi saat ini. Terima kasih Bu, saya jadi sadar kalau saya masih punya sisi baik dan yang tak terlupakan gitu. Betul, kamu sudah mulai melihat bahwa masa lalu kamu bukanlah satu-satunya halangan yang dapat membentuk diri kamu. Ada juga pengalaman baik, prestasi, dan hubungan yang sehat yang dapat kamu jadikan pijakan atau motivasi untuk terus berkembang. Iya Bu, saya merasa lebih ringan. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa yang kamu pelajari pada sesi kita siang hari ini? Saya belajar kalau saya punya pengalaman baik yang bisa dijadikan kekuatan. Lalu saya tidak harus langsung berubah total, yang penting saya mulai berubah dengan pelan-pelan. Wah, bagus sekali Siska. Nah, kira-kira kamu mau nggak menyebutkan satu atau dua pengalaman baik yang paling kamu ingat sehingga akhirnya membuat kamu kayak saya tuh dulu pernah dihargai, saya dulu pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang baik seperti itu. Waktu kelas 5 SD saya pernah jadi mayoret di karnaval tingkat kota Bu. Saya memimpin drum band sekolah. Nah itu rasanya bangga banget karena semua orang tepuk tangan. Saya latihan keras waktu itu Bu. Wah, itu merupakan hal yang sangat luar biasa, Siska. Jadi kamu pernah menjadi pemimpin dan juga menunjukkan keberanian kamu di depan umum. Itu merupakan hal yang sangat memukau untuk Ibu. Nah, kira-kira apakah ada lagi pengalaman yang membuat kamu bahagia ketika mengingatnya? Terus waktu SMP Bu, kelas 8 saya juga pernah menang lomba cerpen tingkat kota. Saya juara 1, tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa Bu, karena takut diketawain. Wah, itu merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa kamu itu mampu menunjukkan diri kamu kepada orang lain. Namun, karena kamu sudah mengalami beberapa hal yang menyakitkan dan tentunya hal tersebut dapat merubah pikiran kamu, sehingga mungkin kamu memilih untuk menyembunyikannya dan tidak mengeksposnya ke dunia luar ya Siska. Ya Bu, saya juga saya merasa punya harapan lagi Bu. Itu prestasi yang hebat. Kamu kreatif dan juga memiliki bakat menulis. Nah, kira-kira itu prestasi yang hebat. Kamu kreatif dan memiliki bakat menulis. Apakah ada lagi pengalaman yang membuat kamu ketika mengingatnya kamu bahagia? Seperti itu, Siska? Iya Bu, saya juga punya sahabat waktu SMP, namanya tuh Nisa Bu. Dia orang yang paling mengerti saya, dia nggak pernah ngejek, malah seringkali
saya semangat lewat catatan kecil. Semua pengalaman yang kamu rasakan itu sangat berarti, Siska. Itu menunjukkan bahwa kamu tuh pernah dihargai, kamu pernah berhasil, bahkan kamu juga pernah menjadi seorang pemimpin. Dan juga hal tersebut membuktikan bahwa hubungan kamu dengan lingkungan atau dengan teman-teman kamu itu tidak semuanya buruk. Nah, hal tersebut itu bisa kamu gunakan sebagai fondasi atau motivasi dalam membangun hubungan yang lebih sehat lagi dengan lingkungan kamu, Siska. Jadi saya merasa lebih punya harapan lagi Bu sekarang. Itu kabar yang baik, Siska. Nah, kira-kira rencana apa yang akan kamu lakukan saat ini? Saya mau mulai menulis jurnal, lalu mau mencoba lagi ngobrol dengan Nisa Bu, lalu mungkin mulai ngajak ngobrol satu teman di kelas. Nah, itu merupakan langkah yang bagus, Siska. Mulai dari hal kecil itu, tapi hal kecil tersebut itu sangat berarti untuk kamu. Nah, kita akan mengevaluasi perkembangan kamu di sesi berikutnya ya. Apakah kamu bersedia, Siska? Iya Bu, saya merasa lebih bersedia. Kamu sudah sangat berani, Siska. Terima kasih sudah terbuka dan percaya kepada Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita pada siang hari ini, Ibu ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah menjalani sesi konseling kita pada siang hari ini. Rasanya tuh lebih lega Bu, terus tenang. Tapi sedikit Bu, tapi juga merasa lebih kuat. Itu merupakan suatu pertanda bahwa sesi konseling yang sudah kita jalani pada hari ini itu menumbuhkan makna dalam diri kamu. Ingat, Siska, bahwa ruangan ini akan selalu terbuka untuk kamu. Kamu bisa datang kapanpun ke ruangan ini ketika kamu membutuhkannya. Dan Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah bersedia datang ke ruangan ini. Dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya ya, Siska. Sampai jumpa Bu, terima kasih. Terima kasih, Siska.